Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya kira ya, tuduhan yang dilemparkan secara masif oleh para termul terhadap Refli Harun dan Dr. Tifa itu adalah suatu substansi permasalahan sendiri. Jadi ini memang sudah bukan permasalahan ijazah palsunya Jokowi lagi, karena memang ya begitulah para termul selalu mengalihkan permasalahan. Tetapi dalam keadaan yang ini adalah sebuah permasalahan tersendiri. Kenapa? Karena ini bersinggungan langsung dengan syariat, yang mana perkara ini jelas diharamkan secara mutlak. Jelas itu diharamkan secara mutlak. Beda dengan mengkritisi orang lain ya, apalagi dalam hal ini adalah pemimpin. Itu bisa berbagai macam, bisa hilaf lah, bisa berbeda pendapat. Tetapi dalam hal menuduh seseorang itu berzina, ini adalah perbuatan yang atau perkara yang besar. Dan mudah-mudahan ini menjadi video terakhir saya membahas ini ya. Dan kalaulah saya itu tidak melihat video yang akan kita saksikan ini, saya bakal sudah berhenti membahas permasalahan ini begitu. Cuman saya katakan sekali lagi, ini menjadi substansi permasalahan sendiri yang layak untuk diangkat, karena ini bukan hanya terhadap Refli Harun ya nantinya itu, tapi juga terhadap para artis. Itu biasanya juga terjadi kan, tuduhan-tuduhan seperti ini. Ini tidak boleh, bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Nah, sejauh ini dari apa yang saya lihat itu kan, kemarin kita sudah lihat langsung tuh Farhad Abbas, kemudian sudah melihat juga si DJ tuh, si DJ anak termul. Sekarang kita lihat ini channel yang namanya Opung Parbelak. Sejauh ini yang paling biadab ya, sejauh ini. Saya cari-cari dalalah dulu nih orang ya, si Opung Parbelak ini, pemilik channelnya ini, atau yang ngomong di depan kameranya ini, agamanya apa? Karena kelakuan seseorang itu akan erat sekali kaitannya dengan agamanya. Ya, kita tidak akan melihat orang muslim yang benar muslim begitu ya datang ke gereja kemudian melakukan simbol trinitas begitu. Nggak bakalan kita lihat orang Islam seperti itu, karena memang yang namanya agama itu sangat menentukan kepada perbuatan. Nah, si Opung ini saya tidak tahu ya, si Opung Parbelak, si Parbelak lah kita katakan. Saya tidak tahu agamanya apa, cuman di dalam pembukaan videonya pun dia tidak mengucap salam. Nah, kenapa ini penting? Satu dulu ya, bahwa apa yang dikatakan Farhad Abbas mengenai isu ini bermula dari si Rismon. Nah, kita tahu kan agamanya Rismon itu bukan Islam, dia bukan Muslim. Sampai saya itu harus mencari dulu, ini apa boleh di dalam agama Kristen itu menuduh seseorang berzina tanpa dasar begitu. Karena kita tahu ya, yang namanya Kristen itu kan kitab sucinya kita yakini juga dari Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu Injil yang aslinya jelas, bukan yang terjemahannya. Cuman yang terjemahannya itu pun sedikit banyak pasti ada korelasi dengan yang aslinya, sedikit banyak saya katakan ya. Saya tidak mengatakan itu benar secara mutlak. Lah jangankan terjemahan Injil, terjemahan Al-Qur'an saja bermasalah begitu. Apalagi terjemahan Injil yang tidak disertakan aslinya. Cuma saya sampai mencari begitu. Di dalam Injil itu turun, itu tidak banyak menurunkan tentang syariat. Jadi dari 3 kitab suci ini, Taurat, Injil, dan Al-Quran, kalau Zabur itu kan kita tidak terlalu banyak membahas ya. Yang paling sedikit ada hukumnya, ada syariatnya itu Injil. Makanya kalau kita lihat orang Kristen itu nggak jelas syariatnya itu. Jadi hukumnya itu apa? Nah, orang Kristen nggak boleh makan babi, kok makan babi. Kemudian orang Kristen tuh kok nggak boleh mabok, tapi kok banyak yang mabok, misalkan begitu ya. Kemudian malah di Amerika itu terkenal itu negara Kristen, tapi paling jauh terhadap terhadap nilai-nilai Kristiani itu. Lah kok bisa demikian keadaannya? Ya karena memang itu yang paling sulit, yang paling sedikit syariatnya. Nah, yang paling banyak syariatnya itu adalah Taurat. Taurat itu syariatnya banyak dan berat ya. Nah, yang pertengahan itu Islam syariatnya. Nah, saya tidak tahu sampai saya lihat itu di dalam Injil apakah boleh menuduh seseorang berzina tanpa sebab. Ternyata juga sama, nggak boleh juga begitu. Itu tidak diperkenankan. Nah, cuman makanya saya bingung, ini Rismon ini tatkala dia itu, kalau memang benar ini dari Rismon, tatkala dia itu menuduh Refli Harun dan Dr. Tifa melakukan sebuah perbuatan yang disangkakan itu, apakah dia itu sedang beragama atau tidak begitu. Nah, itu
respon ya. Kan diteruskan tuh sama para termul, di antara salah satunya ini si Parbelak ini kan. Ini lebih parah lagi, ini keji sekali. Sejauh ini inilah yang paling keji, dan saya tidak akan menyalahkan para penonton kalau misalkan baru klik sebentar begitu kemudian sudah berhenti menonton karena memang ini adalah ujian kesabaran ya, nonton orang ini, Masya Allah. Saya mah sampai heran itu, kok ada ya orang betah nonton orang kayak gini. Dan ini akan menjadikan bukti juga kepada kita, ini jejak digital ya. Saya kirain jejak digital itu kan akan sulit hilangnya tuh. Selama YouTube itu ada ya, itu akan terus di situ. Ini akan menjadi pelajaran juga bagi anak cucu kita betapa IQ-nya para termul itu jongkok sekali. Mungkin kalau misalkan IQ 70 itu sudah dianggap idiot ya, mungkin ini di bawah 70 IQ-nya itu. Kenapa? Karena tidak ada substansi permasalahan yang dibahas. Ini adalah ruang publik, tetapi bicaranya itu ngawur sekali, tanpa landasan, tanpa prinsip, tanpa konsistensi. Kita akan saksikan saja, dan Anda yang baru menyaksikan sebentar, misalkan nanti setelah kita mereaksi ini, menonton 2 menit atau 1 menit udah dimatiin, saya sangat wajar sekali ya. Ini adalah cobaan kesabaran. Saya nanti mau tahu yang nonton sampai akhir, sampai habis, yang kuat mantengin orang ini sampai habis siapa begitu ya. Dan kalau ada yang berhenti sampai menit berapa, itu tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Masya Allah, dia pikir orang ini lucu mungkin ya. Kita saksikan saja nih. Jadi kalian tahu ya, sebetulnya ya berita-berita kayak gini Opung Parbelak nggak mau ngangkat, nggak mencerdaskan kalian gitu loh. Tapi gara-gara netizen kemarin siang mengatakan Opung Parbelak angkat dulu misalnya adegan ranjang si T dengan si RH itu. Nggak perlu sama aku itu, ku angkat itu, ku bilang angkat lo Opung Parbelak, teman-teman YouTuber Nusantara yang lain udah ngangkat. Bodoh amat, pikirku begitu kan. Nggak taunya yang minta untuk kuangkat itu bukan cuma satu, banyak. Terbukti, biar tahu kalian, tadi pagi ku upload lah video ya adegan ranjang RH dengan T yang nonton sampai saat ini 120.000 orang. 120.000 orang, bayangkan kalian. Hah? Ku mainkan imajinasi orang itu. Nah coba ini ya. Ini kan sama kayak si DJ kemarin ngomong, saya tidak mau membahas ini, tapi membahas. Kemudian membahasnya bukan cuma membahas untuk menolak, tetapi membahas memang untuk mengafirmasi sebagiannya, meskipun di akhirnya ditolak juga sama si DJ itu. Memang nggak jelas para termul itu. Kemudian si Parbelak ini perlu diketahui ya, sebelum video ini muncul dia sudah membuat satu video. Memang viewsnya sekarang itu saya lihat 120.000 lebihan. Dan itu menjijikan begitu ya videonya. Itu tadi kata dia sendiri nih, yang mana dia itu memainkan imajinasi orang. Sebentar ya, nih kita video ya adegan ranjang RH dengan T yang nonton sampai saat ini 120.000 orang. 120.000 orang, bayangkan kalian. Hah? Ku mainkan imajinasi orang itu. Nah, ini jadi begini. Jangankan memainkan imajinasi orang, untuk berimajinasi terhadap sesuatu perkara keji yang tidak terjadi. Untuk menuduhnya pun, kalau itu terjadi tanpa saksi, kita itu tidak boleh. Bagi orang Islam gitu ya, bagi orang Muslim tidak boleh. Kalau buat orang kafir mah ya sama juga tidak boleh juga. Cuman mereka nggak bakalan tahu begitu. Saya nggak tahu sekali lagi si Parbelak ini apa agamanya. Cuman ini kan menunjukkan begini ya. Apa ya? Masa kita mau katakan orang ini tanpa agama begitu? Saya mau bertanya saja, misalkan ada yang menonton, karena saya agak punya sangkaan beberapa penonton channel saya ini Nasrani juga. Coba yang kebetulan beragama Nasrani begitu ya, sepengetahuan Anda tuh, apakah boleh berbuat seperti ini? Jadi mana yang memperbolehkan? Coba di elaborasi permasalahan ini ya, karena kita itu kan negara dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tuh. Dalam pengertian seharusnya itu dijadikan landasan kita di dalam berpikir, dijadikan landasan kita di dalam mengkritik seseorang, dijadikan landasan kita di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah seperti ini ya. Coba bayangkan kalian bertanya-tanya teman-teman ini mengenai bagaimana sebenarnya hubungan tentang Robin Hood dengan si Tarzan yang
bocorkan si Farhad Abbas tadi. Saking penasarannya yang nonton 120.000. Aku tanya dulu sama kalian, ya, kapasitas bioskop berapa orang? Kalau ada kapasitas bioskop 100 orang atau 200 orang, berarti butuh berapa bioskop untuk nonton ini dalam satu hari? Bayangkan kalian. Ngomong apa kamu itu? Ngomong apa? Kau punya malu apa ya? 120.000 sama dengan satu kabupaten penduduk. Satu kabupaten penduduk berarti Opung Parbela ini bisa jadi bupati ini. Dan tahu kalian, ku tengok animo masyarakat dan teman-teman dia sangat tinggi menonton video Opung Parbela yang tadi. Ada yang minta linknya, ada yang nanya sama Opung Parbela gaya apa sih yang dipakai? Opung Parbela durasinya berapa menit? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku juga belum nonton. Ini apa dia itu sadar sudah menjadi sumber fitnah begitu ya? Ini anak masih kuat nonton apa enggak nih? Masih kuat nonton apa enggak? Kalau mau close saja. Memang mungkin tidak akan banyak faedah dari apa yang kita saksikan ini. Cuman ini menjadi bukti saja. Beginilah para termul. Mereka itu jadi sumber fitnah aja bangga. Nanti kalau aku sudah dapat videonya, kita reaction sama-sama. Kita review. Aduh, jujur aja aku bilang, ya kan sampai sekarang ya seorang. Bentar, yang saya bingung itu kapasitas kepala terlalu besar untuk otaknya, untuk isinya. Itu terlalu besar kepalanya. Mubazir. Pengacara yang berinisial RH tadi, Robin Hood, sampai sekarang belum mengklarifikasi bahwasanya apa yang dikatakan Abraham Samad, Farhad Abbas tadi salah. Artinya apa? Kalau memang belum ada klarifikasi, berarti mendekati kebenaran. Bayangkan kalian, tunggu klarifikasinya dari kemarin sampai sekarang. Nggak klarifikasi orang itu. Kalau tidak ada klarifikasi berarti mendekati kebenaran. Lah, Jokowi mana klarifikasi ijazah aslinya? Nggak ada kan? Terus kenapa kamu masih percaya ijazahnya asli? Nggak ada, Jokowi tidak menunjukkan, sama saja. Nih ya, saya ini tadinya maunya saya bikin video tersendiri. Cuman kita bahas aja di sini langsung ya, supaya tidak berlama-lama kita dalam permasalahan ini. Ini nasihat kalau didengar begitu ya oleh Refli Harun dan kawan-kawan. Ini nasihat saya kepada Pak Refli dan Bu Tifa. Jangan sekali-kali membahas permasalahan ini. Itu saran dari saya. Kenapa? Karena masalah Jokowi sedari awal itu adalah membahas Roy Suryo. Jadi kalau misalkan Jokowi itu membiarkan saja, Roy Suryo mau ngomong apa, biarkan saja. Jangan sampai digubris begitu ya. Apalagi dengan mengeluarkan para termul seperti ini. Itu diam saja, cukup diam saja. Permasalahan ini tidak akan panjang. Karena orang akan capek sendiri, tidak ada yang meladeni begitu. Tidak ada yang tidak ada yang meladeni lah, katakan demikian. Tapi kalau misalkan diladeni, wah ini bisa panjang lagi urusannya. Bisa mengeluarkan dari inti permasalahan yang sedang kita bahas, yaitu ijazah palsunya Jokowi. Jadi saran saya kepada Pak Refli Harun dan Dr. Tifa dan pengacaranya, jangan membahas permasalahan ini. Jadi biarkan sajalah ini di media sosial. Paling 1 minggu, paling lama 2 minggu. 1 minggu saya kira itu selesai ini. Tidak akan berkepanjangan. Baik si Robin Hood ataupun si Tarzan, nggak ada satupun klarifikasi. Mak, gimana bagus sekarang keluarga orang ini ya? Mending nggak usah mengklarifikasi, bagus itu. Aduh ya. Dan tahu ndak kalian ya, kalau seperti ini ya, ini biasanya berangkat dulu dari perkenalan. Dari perkenalan tukar nomor WA, makin akrab jumpa, katanya diskusi. Setelah diskusi, ya kan, mendampingi pergi ke Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya menemani beliau itu penelitian. Ternyata setelah sepanjang hari melakukan penelitian, si Tarzan diteliti sama si Robin Hood. Apa ini, bikin novel? Ya, ini ngomong apa? Ente itu ngemeng-ngepe. Yang diteliti anatomi tubuh. Mulai dari bawah sampai ke atas. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali.
Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak buah kelapa. Kiri kanan kulihat saja, ada buah kelapa. Ini ada yang menganggap lucu, saya aneh begitu. Ini yang nonton ratusan ribu ya video sebelumnya. Orang ini tuh banyak yang nonton, saya heran. Ya jadi kalau misalkan Indonesia ini pada akhirnya ya punya pemimpin seperti Jokowi, kemudian sekarang punya Wapres Gibran, kemudian ditunjukkan dengan orang seperti ini, membuat panggung sendiri karena dia kan bikin channel sendiri ya, tidak diberi panggung. Dan banyak orang yang mengerubunginya begitu, menikmati hal yang seperti ini. Saya rasa memang pantas Indonesia ya, memang tempatnya lah orang-orang yang memilih pemimpin seperti Jokowi dan Gibran. Itu sudah hukuman demikian adanya. Makanya kenapa kita katakan mencerdaskan kehidupan bangsa itu penting, karena orang yang cerdas itu nggak bakalan ada yang betah nonton perkara seperti ini ya. Kalaupun betah itu bukan untuk dinikmati, tetapi untuk ditertawakan begitu. Saya nggak betah sebetulnya, betul. Ini cuman kepentingan menunjukkan narasi ya. Saya ini sudah bukan menyeimbangkan narasi, tapi saya punya kepentingan menunjukkan ketololan show seperti ini. Ini yang ingin saya tunjukkan, dan ini yang ingin saya simpan menjadi jejak digital nih. Sambil nyanyi dia meneliti, bah. Naik ke puncak gunung, kiri kanan kulihat buah kelapa. Ya kan, pertama begitu dulu, nongkrong di kafe. Lebih sering orang ini nongkrong daripada nongkrong sama suami sama istri masing-masing. Kutanya dulu sama kalian, ada pernah kalian tengok di televisi istrinya si Robin Hood mukanya kayak mana? Enggak kan? Dan ada kalian tengok ya suami dari si Tarzan ini mukanya kayak mana? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Emang nggak penting juga ya, istri kamu mana? Ada kah yang mau sama kamu itu? Kasihan sama istrinya kalau ada. Pernah satu ketika di TV Kamboja bikin klarifikasi lah pengacara Robin Hood ini. Hafal dia tanggal lahir dari si Tarzan ini. Hafal. Waktu klarifikasi di Kamboja. Lo kok hafal katanya? Iya, sama main di rumah. Robin Hood. Laki-laki pun kau makan. Serius lapung laki-laki. Nanti buka. Jadi judul videoku ini biar tahu kalian, dari kafe keranjang, dari keranjang ke 50 miliar. Kenapa kita mau bahas 50 miliar? Kalian tahu ya? Ya ini memang isunya ya. Isunya sekarang itu kan ya permasalahan pribadinya yang tidak ada. Roy Suryo dan Refli Harun dan Dr. Tifa juga 50 miliar tuh ke Roy Suryo diantaranya. Ini permainannya Termul. Anda masih sabar gak nonton nih? Sekali kalau mau cabut ya. Ini saya udah sebel sebetulnya. Sudah sebel, ini menguji kesabaran saja. Kita mau berubah, mau beralih ya. Kalau yang tadi itu kejadian di Kamboja. Ingat ya. Yang tadi itu yang ku bilang tadi Robin Hood dengan Tarzan itu kejadian di Kamboja, bukan di Indonesia. Karena di Indonesia rata-rata pengacaranya itu bernilai luhur, berbudi luhur, punya value hidup. Ya, jadi bisa dikatakan itu di Kamboja. Sekarang kita mau mengarah dulu ke si 50 miliarnya versinya si Rismond. Ya, ini lagi ribut. Yang meributkan bukan kita. Yang meributkan malah Roy Suryo. Tahu kalian ya, semua yang memberitakan tentang uang 50 miliar itu ya, itu di screenshot, dipoto satu-satu, dikumpulin jadi makalah. Video yang si James Willow di screenshot, di screenshot, di print. Vicky Himpong di screenshot, di print. Mas Agrifan ini di screenshot, di print. Pokoknya semua yang membawakan materi tentang 50 miliar di print.
Tapi nggak tahu aku, entah mau dilaporkannya juga nggak tahu. Ya, karena memang ku perhatikan juga, ya dari kawan-kawan ini, ya kebetulan Bung Par bilang nggak tertarik membawakan materi itu karena apa ya? Karena memang jujur saja, aku kalau bukan dari sumbernya langsung, aku kurang tertarik untuk membawakannya. Ini kemarin apa? Kayak tadi bilang memainkan imajinasi orang-orang. Tidak tertarik, kamu bikin video itu. Video ini juga dibikin dengan screenshot yang jelas itu, membawa opini publik kemana. Jadi ini omongan yang vague begitu ya, omongan yang tidak jelas, tapi publik tahu masuknya kemana dan maksudnya kemana. Dan kenapa publik juga sampai tadi ada minta link dan lain sebagainya. Ya kan, karena kan informasi si Respon ini kan katanya kan dari video AI kan begitu. Aku udah lihat, ini video AI. Bawa nama AHY, bawa nama Puan, bawa nama Habib Rizik, bawa nama Yusuf Kala. Ini AI. Aku nggak mau terjebak. Karena apa? Aku harus menampilkan sesuatu yang cerdas kepada kalian. Coba lihat ya, Parbela, kalau kamu memang seperti ini prinsipnya, kamu itu harus tahu kamu sedang berada satu kolam dengan orang yang membuat hoax itu. Dan sedikit banyak kamu itu gak usah dijelasin lah ya. Ini mah cuma ngomong sama si dia aja kalau dia denger apa yang saya omongin begitu. Dia itu sedang berada satu kolam, satu kubu dengan orang-orang seperti itu. Kan pertanyaannya begini, harusnya kamu itu teliti ya, cerdas, kritis. Ini siapa yang bermain? Pasti di kubu kalian. Kenapa? Karena memang narasinya menyudutkan Rosyuro dan kawan-kawan. Itu cobalah berpikir sedikit. Jadi maksudmu Bung Par bilang Agrifanani, Jimmy Swilo, Boy dan juga teman-teman lain itu kurang cerdas? Bukan kurang cerdas, kurang hati-hati. Enggak. Tapi begini ya, yang mereka sampaikan di video teman-teman kita itu, ya itu udah kadung juga kan, mereka sudah dipermasalahkan juga tuh, sama sudah dilaporkan. Cuman nggak tahu laporannya sekarang sampai mana. Bagusnya sih memang tidak dilaporkan lah permasalahan-permasalahan di ruang publik seperti ini ya. Itu mereka tidak menyebut nama, tidak ya, dan juga yang mereka tampilkan di situ memang video gamblang. Kan ada pertanyaan. Contoh dari Boy, Agrifanani, Jimmy Swilo, Bleker Majenang. Ini betul guys? Tahu sendiri kalau Bleker Majenang kan? Ini betul ya? Kalau betul ini bahaya. Kan begitu. Lain lagi Jimmy Swilo. Ya gimana ini? Wah, bisa kacau. Kalau memang 50 miliar dapat mereka, kacau ini mah. Kan begitu. Kalau itu lucu ya. Memimik logatnya bisaan orang nih. Kalau Mas Agri kan iya 50 miliar. Jadi semua membawakan dengan gaya masing-masing. Biar tahu kalian semuanya kena screenshot sama si Suryo. Ada lagi satu namanya balikin channel. Dibikin channel. Ya, itu bukan grup daripada YouTuber Nusantara. Suryo, aku bilang sama kau, itu bukan grup kami. Makanya aku bilang kau jangan sok tahu. Ya, bukan grup kami. Ya, yang namanya dibikin channel. Irjan mau satu channel itu pun juga bukan grup YouTuber Nusantara itu. Kalau bicara tentang satu perjuangan mungkin iya, tapi jangan salah data. Inilah kalian ini suka salah data. Tapi yang paling lucu gue bilang, nggak tahu entah kenapa masih dendam si Roy Suryo ini sama kami, ya kan? Dibilang ya kami itu masih tetap dengan sebutan Cebokers Nusantara. Bayangkan kalian Cebokers Nusantara. Dan dia kemarin dalam salah satu videonya mengatakan, ya sudahlah, kita juga sudah pernah melaporkan orang-orang ini, tapi kok kayaknya proses pemeriksaannya lambat ya? Iya, proses pemeriksaannya lambat karena deliknya lemah. Apa yang mau diperiksa penyidik? Penyidik emangnya orang bodoh, begitu saja menerima laporan dari kalian tanpa tanpa memeriksa, menganalisa, tanpa melakukan penelitian. Ini seharusnya kan sama saja. Ini yang kita bahas ya.
di mata hukum, mau Jokowi, mau Roy Suryo yang melaporkan orang-orang yang bersangkutan itu sama dan seharusnya diperlakukan secara sama. Bukan deliknya lemah, jelas kok begitu. Kalau misalkan kita mau melihat itu sebagai sebagai sebuah penghinaan gitu ya, atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya sebagaimana dikatakan oleh Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, itu sama saja di hadapan hukum. Yang mana coba kita akhirnya melihat ada keberpihakan di dalam polisi karena deliknya sama, yang diadukan juga sama, bukti-buktinya juga sama pada akhirnya kan, video dan lain sebagainya sama saja. Jadi ini hanya menunjukkan keberpihakan polisi terhadap Jokowi, tidak berpihak terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan kalian kira siapa lah Opung Parbilak, siapa lagi Rifanani, siapa lah Vicky Impong, siapa lah Blake Jenang. Kami ini orang-orang biasa yang nggak punya daging. Yang kami punya daging itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roy Suryo, minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Bentar, ini kalau bawa bagi kami cuman Allah Islam, berarti kamu itu agri siapa ini? Parbelak ya. Kalau kamu Muslim, lebih jauh lagi. Kita jelas ini permasalahannya. Aduh, dicambuk juga nih orang. Saya kan gak nyebut nama nih ya, nggak harus nyebut nama. Makanya kenapa saya itu tidak pernah vague di dalam membahas seseorang. Saya kalau membahas Gibran misalkan saya sebutin Gibran. Kalau saya bahas Refil Harun saya sebutin Refil Harun. Kalau saya bahas Parbelak saya sebutin Parbelak. Karena menyebut seseorang dengan vague ya, dengan samar, tapi orang lain tahu maksudnya siapa, itu sama saja dengan menjelaskan dengan jelas begitu. Cuman kamu nggak punya keberanian saja untuk berbicara dengan jelas begitu. Jadi kalau kamu Muslim ini lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi. Aku belum ngucap sama dia, tapi sama si Rizmon udah. Itu dia lagi ribut sekarang masalah 50 miliar. Sekarang begini ya, aku bilang sama kalian, mau itu benar, mau itu tidak, kan sekarang kan tidak ada bukti yang memperkuat bahwasanya memang 50 miliar itu kalian terima. Kan begitu. Dan setelah itu kata Farhad Abbas juga tadi, katanya ada perihal ada orang besar lah, ada jenderal lah, ada partai politik. Kan begitu. Itu terserah dia. Dia bukan bagian dari kami, dan kami bukan bagian dari dia. Ada yang tahu kalau Farhad Abbas itu YouTuber? Enggak kan? Nah itu coba lihat ya. Dia sendiri ngerti kan? Di Farhad Abbas ini, meskipun tidak ada irisan di dalam keadaannya sebagai YouTuber Nusantara, tapi ada irisan dengan kalian di dalam mendukung Jokowi. Itu irisannya ada. Dan menghalalkan segala cara. Dan kemudian tatkala Farhad Abbas ini mengeluarkan satu statement yang kontroversial, kalian goreng. Saya tidak mengatakan semuanya ya. Tadi kan disebutin juga tuh siapa di antaranya, Blacker, kemudian siapa itu? Agrifanani lah dan lain sebagainya, entah mau satu itu disebutkan atau tidak. Cuman mau satu kan katanya bukan dari YouTuber Nusantara. Kita mah nggak urusan itu YouTuber Nusantara atau bukan. Emangnya fokus kita sama YouTuber Nusantara itu kagak. Fokus kita itu terhadap narasi nih yang cinta banget sama Jokowi, yang mentuhankan Jokowi, dengan yang anti banget sama Jokowi, katakanlah mengibliskan Jokowi begitu ya. Kita tuh fokusnya di situ. Dan kalau saya sedari awal saya tidak pernah mengaku saya ini benci terhadap Joko Widodo, ansih karena Joko Widodonya. Enggak pernah saya mah. Itu karena kelakuannya. Andaikan Joko Widodo itu tidak menjadi presiden yang buruk selama 10 tahun dan tidak mengacak-acak agama Islam itu, saya tidak akan pernah ada di dalam pikiran saya tuh orang namanya Joko Widodo. Udah aja di sana nggak ada urusan saya mah. Begitu. Ini urusannya panjang. Begitu ya. Sampai operasi-operasi intelijen yang dibangun sama si Joko Widodo itu. Demikian ya. Jadi ternyata mungkin ya Islam orang ini mungkin, karena tadi nyebut Allah ya. Kalau buat saya masih itu cukup untuk menunjukkan seorang Muslim itu. Demikian, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.